Petir itu kemudian menyambar seluruh penduduk Samud dan menghancurkan mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berbicara, belajar hidup dari jam cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Aulia. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini aku mau tentang cerita salah satu nabi dengan enggak ajalnya. Siapakah dia? So, happy watching. Yaps, jadi ini adalah kisah dari Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh diturunkan untuk memperbaiki kaum Samud. Siapa ke kaum Samud? Jadi kaum Samud ialah kaum yang tinggal di bekas reruntuhan dari kaum Ad yang sebelumnya. Mereka mulai kembali membuat irigasi baru, membuat bangunan baru. Mereka membangun sarana-sarana untuk berlangsungnya kehidupan mereka. Atas izin Allah, mereka kemudian mendirikan sebuah kota yang sangat megah, sebuah kota yang sangat indah. Kemudian Nabi Soleh pun berdakwah di tengah-tengah kaum Samud ini. Nabi Soleh mengingatkan agar mereka menyembah Allah dan bersyukur dengan apa yang diperoleh mereka saat ini. Nabi Soleh berkata, "Wahai kaum Samud, berterima kasihlah kepada Allah. Atas izin Allah lah kalian dapat menggunakan sarana-sarana ini. Atas izin Allah kita semua dapat membangun kembali kota yang sudah runtuh itu." Seperti itu. Namun kaum Samud menolak ajakan Nabi Soleh. Mereka berpikir bahwa itu adalah usaha mereka sendiri dan mereka meragukan kerasulan dari Nabi Soleh alaihissalam. Mereka bahkan menantang Nabi Soleh, "Jika kamu adalah seorang rasul, buktikan mana mujizatmu seperti rasul-rasul yang diturunkan sebelum mereka." Nabi Soleh pun merasa sedih dan berdoa kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Sebenarnya bukan Nabi Soleh tidak meragukan Allah, namun untuk meyakinkan kaum Samud. Allah kemudian mendengarkan doa Nabi Soleh. Kemudian Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk menuju kaki gunung. Mereka pun bergegas ke kaki gunung tersebut. Terutama orang kafir, mereka sangat bersemangat. Mereka tidak sabar untuk menghina Nabi Soleh. Kaum Samud kemudian menuju ke kaki gunung. Alangkah terkejutnya mereka saat tiba di kaki gunung tersebut. Mereka melihat seekor unta yang cantik, indah, dan bagus sekali. Dadanya penuh dengan susu. Kemudian Nabi Soleh berkata, "Unta ini sesungguhnya ialah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa memerah susunya setiap hari tanpa susu itu habis. Namun dengan syarat kalian tidak boleh mengganggu unta tersebut dan tidak boleh membunuh. Jika unta ini minum di sumur tempat kita tinggal, maka kalian tidak boleh mengambil air dari sumur itu. Sedangkan jika kalian mengambil air dari sumur itu, maka unta ini pun tidak akan minum juga. Jadi kayak gantian gitu. Kalau misal unta ini minum, penduduk enggak. Kalau penduduk ini ambil dari air sumur itu, unta ini enggak minum, kayak gitu." Mereka pun mengiyakan persyaratan dari Nabi Soleh. Hari demi hari berlangsung, mereka mengambil susu, merasa sangat senang dan membawa berkah. Sebagian dari mereka beriman kepada Allah dan semakin tebal keimanan mereka bagi yang sudah beriman. Mereka semakin banyak yang mengikuti ajaran Nabi Soleh. Mereka semakin banyak yang beriman kepada Allah. Namun di tengah-tengah kegembiraan itu,
orang kafir justru mengadakan sayembara. Orang kafir tidak suka atas kesuksesan Nabi Soleh dalam berdakwah. Mereka kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh unta Nabi Soleh, maka mereka akan memberikan imbalan berupa gadis cantik. Seperti itu. Dua pemuda pun kemudian tertarik dengan sayembara itu. Mereka kemudian mengikuti sayembara itu. Suatu hari saat unta itu minum dari air sumur penduduk, salah seorang dari pemuda itu melepaskan anak panahnya dan mengenai unta tersebut. Unta tersebut merasa kesakitan dan salah seorang pemuda lain sudah memegang golok di tangannya. Kemudian segera menggoroklah leher dari unta tersebut. Unta tersebut mati dan berita itu terdengar sampai ke telinga Nabi Soleh. Nabi Soleh sangat kaget dan memberi peringatan kepada kaum Samud agar segera mohon ampun kepada Allah. Memberi peringatan kepada kaum Samud, namun kaum Samud tidak menghiraukan. Nabi Soleh berkata, untuk 3 hari ini segeralah kalian bertobat sebelum azab Allah datang, katanya. Sebenarnya 3 hari itu adalah kesempatan yang diberikan agar mereka ini bertaubat, tapi mereka malah menantang Nabi Soleh. Mereka seolah-olah nggak merasa bersalah gitu loh. Mereka akhirnya menantang Nabi Soleh lagi. Mereka, kenapa tunggu 3 hari? Kenapa nggak sekarang aja? Mana azabnya? Mana? Kayak gitu. Mereka menantang, kemudian Nabi Soleh pun kemudian tidak lama petir dari langit itu datang, meledak, menggelegak, membelah angkasa, menghancurkan kaum Samud yang kufur dan tidak beriman. Kemudian mereka pun hancur binasa, tidak bersisa. Hanya Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman saja yang selamat. Itu tadi kisah dari Nabi Soleh dan unta ajaibnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Soleh tersebut. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya apabila ada salah-salah kata. Sungguhnya kekurangan itu ialah milik saya dan kesempurnaan itu adalah milik Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.